Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai, para masyayikh, para ibu nyai, para asatidzah, asatidz, sederajat masyarakat kerajaan Kecoro Kanjeng ingkang mati sana. Kebon Rejo dan seluruh jamaah pengajian malam Ahad. Alhamdulillah hari ini juga Pak Camat hadir, seluruh masyarakat. Sebelum pengajian dimulai, sebagaimana biasa kita baca tahlil singkat untuk para leluhur, guru-guru kita dan semua keluarga kita yang telah mendahului kita. Nanti pada saat sebelum tawasulan, nanti penjenengan batin sendiri-sendiri sebut beng keluarganya masing-masing yang akan kita tahlili. Untuk menyingkat waktu, mari tahlil kita awali dengan tawassul bil Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa li ashabil hadr masyayikhina wa walidina wa mu'allifina wa la hadrati jami'il awliya salihin fi hadhihi dairah wa dairati Jember Kebun Sari nggih Kebun Rejo Kebun Rejo Kecoro wa ila hadratin awliya salihin fi dairati Jember wa Jawa Timur wa Indonesia biladul muslimin wa dakhilal mu'minin al-ahya min al-amwat al-ma'rufin wal madhulin wal hadrati abaina wa ummatina wa jadudina wa jaddatina wa syahidina wa lana wa mufina wa nawsala bidu'a wa man ahsana ilayna wa sa'alina wa ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وخصوصا خاص الحضر الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي حامد محمد الغزالي وسيد الشيخ الحبيب عبد الله بن الحداد ثم حضرتي يا الله الشيخ عطاء الله السكندري ولا حضرتي ابن مالك الأندلسي ولا حضرتي إبراهيم الأدهم ولا حضرتي إبراهيم تسلك ولا حضرتي الشيخ حمد الرفاعي ولا حضرتي الشيخ أبي يزيد البسطامي رضي الله عنهم ولا حضرتي seterusnya ahli kubur, keluarga kita semuanya, leluhur kita, guru-guru kita, anak keturunan kita, saudara kita yang telah mendahului kita, wa khususan khosailah hadrati almarhum Kiai Haji Abdul Raqib wa ila hadrati Kiai Haji Tarwis Said wa ila hadrati Kiai Salih Syakir wa ila hadrati Kiai Haji Khazin wa ila hadrati Kiai Abdul Rahim wa ila hadrati Kiai Haji Ali wa ila hadrati Kiai Haji Muhammad Nur summa ila hadrati Nyai Halimah Kiai Halimah Yai oh asmana Kiai Halimah wa ila hadrati Kiai Nurhawi wa ila hadrati Pak Tobi wa ila hadrati Pak Nurul dan seterusnya yang menyebarkan kebaikan dan menyebarkan agama di desa ini, juga seluruh takmir masjid ngriki kali masjid sing kidul sedayane seterusnya termoga etre mahsyar Allah Subhanahu wa taala matur ibadah desa Kalinto paringan rame. Amin. Pada masjid Lao, pada masjid Dejeng, seterusnya matur muga
dadi setong semoga paringin semakin syiar agama kita. Wa ila hadrati jamil ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat radhiyallahu anhum wa ghafarallahu lana wa lahum. Angkui sebagai keluarga kula panjenengan seare makin kelor sang sakit matur muga tule paringin takbir sareng Allah Subhanahu wa taala. Seare makin kelor sang hamil matur muga kandungannya pun dijaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Paringin kempang menabi wiladah juga paringin putra putri sesoli solihah. Kula panjenengan sedaya juga keluarga anak putu setolabul ilmi juga sami juga pada lembaga umum utawi pondok pesantren. Khususnya pun saya tengah ngafal lagi Al-Quran, matur muga atene buka sareng Allah Subhanahu wa taala. Paringin gempang nerima pelajaran yang diajarkan, paringin gempang menghafalkan apa yang dihafalkan. Amin. Kula panjenengan sedaya muga-muga kula panjenengan sedaya dipun paringi gampang anggenipun pados rezeki ingkang halal. Semoga buka labung rezeki kanggo kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang keluarga kula panjenengan ingkang saat menika sudah saatnya menikah, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya alamana wa sallallahu ala hadrati ya Allah jami sunan-sunan wali songan jema'i wa sari sadati sufiyati muhaqqiqin inama kanu masyarikil ardi ila magharibiha wa la hadrati maliki kutubina wa masyayikhina wa khusal khasal hadrati maliki al-kitab al-syekh Sayyid Muhammad bin Abi al-Malki al-Hasan al-Makar radiyallahu anhu wa ghafarallahu lana wa lahu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ada yang masih baru pertama kali ini ikut BMA, dan ini insya Allah baru pertama kali di desa Keponrejo ini Kecoron ini. Jadi kita ini ngaji kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kitab ini berjudul Mafahim Yajibu Antusohahat, pemahaman-pemahaman yang perlu untuk diluruskan terkait dengan syariat agama. Nah, ini kita akan melanjutkan pengajian kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Neka kitab baca cara Jawa. Nggih. Ngerti Jawi napa Madura mriki, Pak? Madura iki campur. Oke, Pak. Sing Jawa jenenge campur, jenenge aslina asale Puger. Dimulai di Puger kira-kira 4 tahunan yang lalu pengajian ini. Dan di sana banyak orang Jawa. Dan dari Puger hadir di sini, Ibu. Bahkan hadir, alhamdulillah. Ada yang pakai sepeda motor, masya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini di sepuro kabeh itu sana kali Allah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya diberi kelancaran ibadah oleh Allah SWT. Seluruh urusannya, seluruh permasalahannya, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa yasrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin. Hal talabu ma la yaqdiru alaihi illallahu syirkun. Hal talabu ma apa toh utawi nyupri ing perkara la yaqdiru kang ora kuwasa alaihi ngatasi ma sapa illallahu angin Gusti Allah iku syirkun syirik. Apakah mencari sesuatu yang yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, kita minta tolong kepada orang lain, hal yang kita mintai tolong itu sesuatu yang
sulit yang tidak dimiliki kemampuan oleh manusia kecuali oleh Allah SWT. Apakah meminta seperti itu termasuk perbuatan syirik? Nah, ini dibahas di sini. Seperti menyembuhkan. Menyembuhkan itu sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia. Menungso nek tak bisa, maberes nek tak bisa. Nah, minta tolong ke orang supaya beres neka napa termasuk syirik. Nah, neka bahas ikan ya. Wa min jumlatid da'awa lan setengah saking jumlah pira-pira tuduhan. Nggih. Jamaknya da'wa. Nggih. Al batilati kang batal apa da'awa allati yatamassaku kang gondelan biha kelawan da'awa sapa haula il mukaffiruna semudayane pira-pira wong kang ngufurake liman maring wong yatawassalu kang gawe lantaran sapa man bin nabi kelawan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam au yatlubu to nyupri sapa man minhu saking Kanjeng Nabi. Di antara tuduhan-tuduhan orang-orang yang mengkafirkan terhadap orang yang tawassul kepada Kanjeng Nabi atau meminta sesuatu kepada Kanjeng Nabi, antara lain seperti ini tuduhannya. Qauluhum utawi mubtada ma'akhir. Qauluhum utawi ucapane mukaffirun utawa nas ngoten ki saged. Innan nasa nyata didhawuh innan nasa sak temene menungso iku yatlubuna padha nyupri sapa nas minal anbiya saking pira-pira nabi wassalihin lan saking pira-pira kang saleh al mayyitina kang wis padha mati sapa anbiya salihin nyupri ma ing perkara layak diru kang ora kuwasa alaihi ngatasi ma sapa illallahu angin Gusti Allah. Wa dzalika talabu ta mengkono-mengkono penyupri iku syirkun syirik. Nah, beda orang niki sing Jawi ngertos nggih. Kula kuwatir kadung kene jelasno ternyata gak ngerti. Sakali kula nate. Saya pernah diundang di satu daerah. Saya tidak tanya terlebih dulu. Ini daerah Jawa apa Madura atau apa? Saya tidak tanya. Akhirnya saya pakai bahasa Jawa. Mangkana esen medur, cek medur tok nih Pak. Jadi kalau tak ngerti paham bu, neng kebi, bang tak paham mana. Akhirnya niki tak ngerti jebah. Astagfirullahaladzim. Kadung ngomong Jawa tiba-tiba mboten ngerti Jawa. Tempeng sia-sia lagi gue lagi. Jadi atanya agak ada nggak? Atau pakai bahasa Indonesia saja, nggih. Nah, membodoh kita bisa bahasa Indonesia, kisah gelu nih kan. Pola biasa bahasa Inggris, nggih. Nah, di antara tuduhan dari orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain, ini antara lain begini, bahwa orang-orang ini innan nasyatu banyak orang yang meminta kepada para nabi, para aulia sholihin yang sudah meninggal sesuatu yang dia tidak mampu untuk lakukan. Hanya Allah yang mampu. Nah, permintaan permohonan seperti itu dianggap syirik, Pak. Jadi orang tawasul, orang ke ziarah kubur, kemudian sowan ke aulia sholihin, berdoa, meminta dalam arti meminta untuk didoakan oleh yang sudah meninggal, itu dianggap syirik. Padahal itu sebetulnya hanya menggunakan bahasa majas. Sama dengan orang yang minta tolong kepada orang lain. Pak, tolong Pak, saya dibantu bangun rumah. Nah, itu ada sebagian orang yang salah paham, dianggap itu perbuatan syirik. Karena apa? Idza sa'alta fas'alillah.
Kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Cuma masa terwarojok pas minta ke pangeran kan tegi gelu lagi. Ke tetanggana saya jualan rojok. Yu kebaki rojok kula yu. Nyon tolong yu. Boh, syirik bukan minta kesalahan pangeran. Lah ini kasara gelu. Orang mondik pemahaman seperti ini niku tiyang nunggih kenemenen Pak kebacut ngoten lho. Pun wa jawabuhu utawi jawabe gen Allah ya Karim wa jawabuhu qauluhum nggih wa jawabuhum utawi jawab qauluhum nyatane innan nas itu wa jawabuhu utawi jawabe qaul ngoten mawon iku anna hadza utawi ikilah qaul iku su'u fahmin alane pemahaman lima maring perkara alaihi kang iku tetep ing atase al muslimuna utawi pira-pira muslim fi qadimid dahri ing dalem mangsa kang dingin wa hadisihi lan anyare dahar. Nah, jawabannya pernyataan seperti itu menganggap orang yang meminta tolong kepada para nabi, para sholin yang sudah meninggal itu dianggap syirik. Ini adalah pemahaman yang buruk atas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang muslim mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, niku fa innan nasa moko sak temene menungso iku innama yatlubuna angin pestine padha nyupri sapa nas minhum saking anbiya wassalihin nyupri ayata sabbabu ing yen to dadi sebab sapa anbiya salihin inda rabbihim ing dalem ngersane pangerane anbiya salihin fi qada'i ma ing dalem nekani perkara tolabuhu kang padha nyupri sapa nas ing ma minallahi saking Allah azza wa jalla. Jadi maksudnya kita sowan ke makam kesarian, kita ziarah wali, bahkan kita berdoa tawassul kepada Kanjeng Nabi, kepada para anbiya mursalin, itu maksudnya kita menjadikan beliau-beliau itu sebagai sebab untuk terkabulnya doa kita atau hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan beliau sendiri yang mengabulkan hajat atau yang nekani hajat, bukan itu. Tapi tetap kita, maknanya kita minta tolong Pak Dokter tolong saya sakit. Ini maksudnya orang yang meminta ini menjadikan dokter ini sebagai sebab kesembuhan dirinya, di mana yang menyembuhkan itu adalah tetap Gusti Allah SWT. Jadi seperti itu. Tasabbub saja ini hanya. Bukan kok kemudian yang mengabulkan hajat itu orang yang diminta, bukan. Itu tasabbub maksudnya. Pun bi ayyah luqahu. Nah, tasabbubnya untuk terkabulnya hajat itu bagaimana? Bi ayyah luqahu gambarin kawan yento nyiptake utawa nitake sapa Allah ikma subhanahu nggih maha suci ing sengklan maha suci Allah bisa babi tasyaffu'ihim kelawan sebab oleh nyafaati anbiya mursalin. Lah nika. Jadi maksudnya itu Allah ini kemudian menciptakan atau memenuhi apa yang dibutuhkan oleh orang yang meminta dengan sebab syafaat dari anbiya mursalin. Ya Allah, misalnya nyuwun ya Rasulullah, mudah-mudahan hajat saya dikabulkan Allah. Niki maksudnya supaya Kanjeng Nabi itu mensyafaati kita. Dengan lantaran Kanjeng Nabi, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Bukan Kanjeng Nabi yang mengabulkan, tapi Kanjeng Nabi sebagai sebab saja, gitu. Nah, wa du'aihim lan sebab dungane anbiya
sholihin nggih. Wa tawajjuhim lan sebab madepe sinten anbiya sholihin. Kama sahha kaya oleh sahih. Kama sahha kaya oleh sahih apa zalika mengkono-mengkono niki bisa babi tasyaffu'in niku fil dhariri ing dalem wong kang nguto wa ghairihi lan liyane dharir mimman senging wong ja akan teko sapa man taliban hale nyupre nggih mustaghisan turkan hale njaluk tulung mutawassilan lan tur hale gawe lantaran bi iklan Kanjeng Nabi ilallahi marid Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah, itu maksudnya sama seperti yang terjadi di dalam diterangkan dalam hadis sahih bahwa ada orang buta, orang yang dorir itu rabeng monjan medurun nika, rabun lah. Neka nyontolong ke Kanjeng Nabi untuk disembuhkan. Lah ini maksudnya ini meminta kepada Kanjeng Nabi agar berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya tadi. Nah, waqad ajabahum lam teman-teman ngijabai sapa Kanjeng Nabi ing nas ila talabihim maring penyupre nas. Wajabaronan nambeli sapa Kanjeng Nabi khawatirhum ing pira-pira kerenteke atine nas wa haqqaqa lan nyatake sapa Kanjeng Nabi muradahum ing perkara kang den karepake nas bidznillahi kelawan idine Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan sebelumnya ini ada sahabat yang pernah luka kena panah. Matanya ini keluar, Pak. Matanya keluar. Jadi mata nanti sampai keluar. Terus matur Kanjeng Nabi doaki ke pangerane kapabeli nika mata gula. Kanjeng Nabi pas ada beban terwa oleh kunjuran raja apa mata nambaan beli ki dua-duanya Kanjeng Nabi. Saya kepingin pahala juga mata kepingin sembuh. Akhirnya saran Kanjeng Nabi nika usap. Mata ini diusap. Begitu diusap dikembalikan ke tempatnya, ini sembuh seperti sedia kala. Dan mata itu menjadi mata yang tajam. Selain sakit mata ini tak sakit. Lah itu. Itu juga bukan berarti orang ini syirik. Yang minta itu sahabat kok. Dan Kanjeng Nabi kalau itu perbuatan syirik, tentu Kanjeng Nabi tidak akan mengabulkan. Nah, dan itu masih banyak lagi peristiwa yang seperti itu. Walam yakul lan ora dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liwahidin maring wong suwiji, liwahidin maring wong siji minhum kang saking nas orang-orang yang meminta tolong kepada Kanjeng Nabi itu tidak satu pun Kanjeng Nabi mengatakan pada mereka asyrokta ing dawuh asyrokta ngelakoni syirik sapa sira. Ndak. Ketika Kanjeng Nabi dimintai tolong sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain kecuali oleh Allah. Ini maksudnya sekali lagi itu adalah untuk menjadi lantaran. Kanjeng Nabi itu sering banyak sekali, Pak. Kemudian ada orang Kanjeng Nabi ini wonten panganan cuma sedikit padahal yang mau makan ini banyak. Akhirnya sama Kanjeng Nabi makanan itu dipegang. Setelah dipegang akhirnya ya tidak kelihatan banyak nopo monjan meturan diciduk niku nopo. Centong nika tak abi-abi, Pak. Ibaratan nasi dalam napa tinggene wadah niku dicentong niku dipendet. Centong nika tak abi-abi. Padahal lahiriannya kelihatan sedikit, Pak. Tapi cukup kaki orang dunia. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau panjenengan setiap hari di dalam rumah nika bacain Al-Qur'an. Insya Allah rezeki nika
tidak akan pernah habis. Cukupin sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup amin nih kan. Praktek kaki kowe. Benar maca, apalagi ini malam tahun baru nih. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini kita semuanya diberikan nasib yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Lan jadi mondi PC jetong bitong Pak. Jetong bitong. Insya Allah nih Kak akan berbarokah nanti. Montong bitongan PC terus oleh PC tong bitong terusnya. Jama'a malau wa'addadah nih. Orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Ini kita nanti berat Pak. Tuh PC lah kare sekone, are rezeki anu, wah ada rezeki nah. Tapi kalau orang yang ndak ngitung-ngitung, butuh bebinek senapak parengen, butuh napa parengen, Pak. Insya Allah sombra tak asat Pak. Nah, tetimpian sekek laki cerek-cerek ke sebinegi. Insya Allah niku muga-muga kabeh barokah, alhamdulillah. Tes kita apa? Nopo terlalu anu nih, padang. Bener-bener nopo. Oh, mindah tes lho nggih. Ampun. Nah. Dadi mun beda orang pas nyalahake kula panjenengan. Mau ziarah kubur yang syirik. Terus minta tolong ke kiai untuk didoakan, ini anak bunda sakit, dua kiai, oh itu syirik. Ini Kak, tahu saya reken, Mon. Karena itu sudah pernah dilakukan oleh para sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalan iku kaya mengene-mene tolabut tasabbub. Kullu ma utai sakabehane perkara tulibakan den supri apa maminhu saking Kanjeng Nabi. Bayane min khawarikil adati nyatane saking pira-pira perkara kang nulayani pira-pira pengadatan. Jadi semua hal yang diminta kepada Kanjeng Nabi dari hal-hal yang menyelisihi kebiasaan itu tidak termasuk syirik. Kanjeng Nabi panjenengan dongaken muga-muga turun udan. Kanjeng Nabi aduh langsung ojen, Pak. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah SWT. Karena kita hakikatnya minta kepada Kanjeng Nabi itu atau kepada orang-orang yang solih, bukan minta bahwa yang mengabulkan itu Kanjeng Nabi atau orang solih yang kita minta itu, bukan. Tapi itu hanya sebagai wasilah, sebagai sebab ngoten mawon. Dadi eduaki bik kiai pas paringin ngenom aeng misalnya beres padena kita sakit ke dokter, minum obat, disuntik dan sebagainya terus sembuh. Loh ini hakikatnya yang menyembuhkan bukan dokter, Pak. Dokter kun nyuntik, padahal banyak orang yang disuntik ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Kalau memang suntikan itu menyembuhkan, maka semua orang yang disuntik itu pasti sembuh. Nyatanya enggak. Padena rengakan mereka rata-rata kebanyakan kenyang, Pak. Tapi tidak semua. Yang membuat kenyang itu apa? Makanan itu apa Allah? Nah, yang membuat kenyang pasirah Allah SWT. Sebab banyak orang ngakan tapi tak kenyang, Pak. Bodoh tak bodoh nggak nih katanya? Mangan akeh tapi gak warek-warek. Itu banyak, Pak. Ini menunjukkan bahwa yang membuat kenyang itu bukan makanan. Bahkan ada orang tidak makan berhari-hari tapi dia kuat. Nah nih, karena makanan itu hanya sebagai penyebab saja, sebab mendelok. Sambun. Wa kasyifa iddai. Contoh khawarikil adat, hal-hal yang tidak seperti biasa, tidak seperti pengadatan. Contohnya kasyifa iddai koyo marasaki penyakit
Al-udhali kang angel tambanane, yang sulit disembuhkan. Bila dawain kelawan tanpa tombo. Nah, ada penyakit yang sulit disembuhkan, ini tanpa obat itu bisa sembuh, Pak. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nonton. Wa inzalil mator, dan lan nurunake ujan minas sama'i saking langit hinal hajati ing dalem nalikane hajat ilaihi maring mator. Wala sahaba hale ora ono mendung iku maujud. Jadi tidak ada mendung, tidak ada tanda-tanda mau hujan. Ada orang butuh hujan, matur te Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi doakan supaya turun hujan. Kanjeng Nabi ndonga, turun hujan. Nah, itu sesuatu yang khariqul adah, ngoten niku. Wa qalbil a'yani. Wa qalbil a'yani lan kaya malik pira-pira barang, nggih. Merubah beberapa benda. Seperti tongkatnya Nabi Musa. Neguk tongkat di hadapan Fir'aun, bene Fir'aun nggih. Bedana tepes nih kak Fir'aun bi Fir'aun nih kak. Para pandeun nih kak. Cek gelero nih. Nabi Musa oleh Allah diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Padahal ini kan tongkat ioncal lagi dadi olar tore. Nah, membalik keadaan, membalik benda. Itu sesuatu yang tidak seperti biasa niku khariqul adah. Tapi mbak nyoba mbian ngoti pas napa tongketa ioncal lagi le dadi olar utawa le dadi napa nih kok. Sampai kiamat rasa nemun kula panjenengan sing ngonta lagi tak kira dadi ten. Itu seperti itu. Itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Wa nab'il ma'i lan kaya nyumberi banyu minal asobi sanging pira-pira driji. Kanjeng Nabi nih kan dari sela-sela jari ini. Itu salah satu mukjizat Kanjeng Nabi. Jadi keluar aing, Pak, di saat prajurit ini kehausan. Di saat para sahabat dalam peperangan itu kehausan. Ini Kanjeng Nabi hanya meletakkan tangannya di satu bejana, satu tempat, niki nyumber banyu, Pak. Keluar air. Nah. Wa taksiri ta'am. Lah niki wau. Wa taksiri ta'am lan kaya ngekehake panganan. Wa ghairi dzalika lan liyane menggono-menggono nikah kasfidda, udol dan sebagainya nggih. Fa huwa mongko utawi dzalik. Fa huwa mongko utawi dzalik. Iku mimma setengah saking perkara layat khulukan orang manjing apa mah. Tahta kudratil basyari ing dalam ngisor-ngisore kekuasaane manungso adatan ing dalam pengadatane. Jadi hal-hal yang terjadi tadi itu termasuk hal-hal yang tidak masuk dalam sesuatu yang dimampui oleh manusia. Kalau yang lain mungkin manusia punya punya kemampuan yang biasa-biasa. Tapi yang tidak biasa, dari tangan, dari jari keluar air, itu hal yang tidak biasa. Nah, wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi iku yujibu nyembadani sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring niku ma tuliba minhu wala yaqulu lan orang ngucap sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam lahum maring talibin orang ngucap innakum asyraktum sak temni sira kabeh iku asyraktum nyekutokake utawa syirik sira kabeh. Fajaddidu moko padha nganyar-nganyarana sira kabeh islamakum ing islami sira kabeh. Nah, Kanjeng Nabi tidak menganggap itu perbuatan syirik. Ada sahabat yang minta kesembuhan matanya. Itu tidak dihitung syirik oleh Kanjeng Nabi. Walaupun mungkin oleh sebagian orang dianggap oh itu syirik itu, semakin mereka banyak orang yang
sekonek mengkafirkan, sekonek mensyirikkan orang lain nika. Nah, nika perlu ngaji kitab nika orang ini kan. Fa innakum mongko sabeni sira kabeh iku talabatum nyupri sira kabeh minni saking ingsun ma ing perkara layak diru kang ora kuwasa ali ngatasi ma sapa illallahu amin Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalian meminta saya melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dianggap syirik oleh Kanjeng Nabi. Ngoten. Afayakunu mongko apa to ono sapa haulai semudayane al-mukaffirun iku a'lamu luwe alim luwe ngerti bitauhid kelawan tauhid wa bimalan kelawan perkara yukhriju kang ngetokake apa ma anit tauhidi saking tauhid min Rasulillah luwe alim min Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lan bareng saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Apakah mereka orang-orang yang mengkafirkan itu lebih alim dan lebih ngerti soal sebab-sebabnya kufur dibanding dengan Kanjeng Nabi dan para sahabat? Lu Kanjeng Nabi gak ngarani kufur kok sampean ngarani kufur. Wonten. Hadza utawi kila takfir nggih. Iku ma perkara la yatasawwaruhu kang orang gambarake ing ma sapa jahilun wong kang bodho fadlan apa maneh an alimin saking wong kang alim. Nah, jadi orang yang bodoh saja ini tidak seperti itu, tidak napa namine tidak bisa gambarno bahwa ini perbuatan kufur laku njaluk tulung nang kene kok dianggap kufur. Apalagi kalau itu keluar dari orang yang alim ngoten. Wa hakal Quran al-Majid. Wa hakalan ngriwatake apa Al-Qur'an Al-Majidu kang agung nyeritake kaula nabilah ing ucapane nabine Allah Sulaiman nyatane Nabi Sulaiman li ahli majlisi maring ahline majlisi Sulaiman minal jinnis saking jin wal in saking golongane jin wal insi lan saking menungso. Di dalam Al-Qur'an diceritakan Nabi Sulaiman meminta kepada ahli majlisnya nggih dawuh ngenten ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Ya ayyuhal mala'u. Wedi diloki akhire jawab kabeh. Allah, jeneng sebenone baca ayat neng kabeh sepeh. Sobung saya nyebut asmana pangeran. Timpone kocak semakin takoke kocak boleh. Dadi maca ayat Allah areng sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dawuhnya Nabi Sulaiman yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhal mal'uhe para golongan ayyukum utawi endi-endine sira kabeh iku yaktini bisa nekake sapa ayu ing ingsun bi arsyiha kelawan arse Bilqis kelawan singgah sananya Bilqis qabla ayatuni dalam saat durunge teka sapa Bilqis ing ingsun Bilqis lan kaumnya niku ing ingsun muslimina halipir perang padha pasrah. Jadi dimen Nabi Sulaiman nikah punya kerajaan yang luas. Kerajaan yang semua di bawah kendali Nabi Sulaiman. Bangsane jin, bangsane kewan-kewan Nabi Sulaiman itu tahu, Pak. Tidak seperti yang sekarang ada ini saya ngerti bahasa semut. Inna makoli, brokoli, macam-macam nih kawan. Kalau Nabi Sulaiman itu memang tahu betul Pak dengan bahasanya memang dibuka oleh Allah. Dan itu tidak ditampak-tampakkan Pak. Nabi Sulaiman ketika dengan rombongan itu mau lewat di satu lembah, ada bilis, ada semut Pak. Itu kepalanya semut itu mengintrusikan.
Mlebu kabeh. Iki marini Sulaiman arep liwat kene. Sulaiman ndak ero nang awake dhewe. Kita tahu kepada Sulaiman. Bisa-bisa kita diinjak nanti. Nabi Sulaiman mendengar ucapannya iblis tadi itu. Nabi Sulaiman tersenyum. Tapi tak ibeles, tak yacuk tapuntaan. Tak yacuk jagungan. Hanya fatabas sama dhahikam min qawliha. Nah, ini kan. Nah, Nabi Sulaiman itu dapat informasi bahwa ada kerajaan di bawah kendali satu ratu namanya Bilqis. Orang Radin dia Radina. Bilqisnya. Mirana banyak orang siarannya Bilqis. Terwaradin. Keng sepentan ke Radin lahir. Termoga saya paringin nama Bilqis lahir batina paringin Radin. Nah ini punya kekuasaan Bilqis. Kemudian dikabari walhasil Raja Bilqis ini mau berkunjung ke tempatnya Nabi Sulaiman. Nah Raja Bilqis ini, Ratu Bilqis ini punya singgasana. Nah itu Nabi Sulaiman nyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Iki Bilqis serombongan mau ke sini. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis di tempat ini sebelum mereka datang? Ini kan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Nah ini, itu diceritakan. Siapa sih bisa nyambi korosena Bilqis Edina sebelum Bilqis datang? Nah, seperti itu ibaratnya lah kalau mau turun ini kan ya. Fahuwa mongko utai Nabi Sulaiman iku yatlubu nyupri sapa Nabi Sulaiman minhum saking malak nyupri al-ityana ing nekaake bil arsy kelawan ars kelawan singgasana al-azimi kang agung minal Yamani saking negara Yaman. Jadi Bilqis budaya negara Yaman ila maudhihi maring panggonane Sulaiman bisyami ing dalam negara Syam. Dari Yaman ke Syam ke Syria, Pak. Ini jauh jaraknya. Nah itu siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis ke tempat ini sebelum Bilqis berangkat? Padahal Bilqis pun jalan nih dalam perjalanan. Ya. Akhirnya ala tariqatin nggih. Ala tariqatin ngatas oleh ityan, ala tariqatin ngatasi dalan khariqatin kang bedah utawa nulayani lil adati maring pengadatan. Liyakuna drabun ono apa dalika mengkono-mengkono ityan ono iku ayatan dadi tondo dadi tenger dadi tanda li sahibatihi maring wong wadon kang gen li sahibatihi maring kanca ngoten kanca wadone Sulaiman nggih biar ini menjadi tanda bagi tamunya Nabi Sulaiman yang akan datang sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Da'iyatan turkang narik utawa turkang ngajak apa ayat ila imaniha maring imane sahibah. Nah, walamma qala lan ing dalam walamma qala ifritu minal jinni. Nah, walamma qala lan dalam nalikane ngucap sapa ifritu jin ifrit minal jinni saking jin saking golongane jin ngucap ana atika ana utawi ingsun iku atika bakal wong kang nekake ingsun ing sira bihi kelawan ares qabla antakuma ing dalam saat durke yen to jumeneng sapa tuan mim maqamika saking makom panjenengan. Jadi saat itu satu riwayat menyebutkan Nabi Sulaiman itu masih ada ada keperluan. Di satu keterangan menyebutkan masih memberikan menjawab hukuman pada orang-orang yang kemudian minta kula ngenten iki napa niki urusane kula niki. Masih melayani masyarakat lah. Akhirnya Ifrit itu salah satu dari golongannya jin. Itu menyampaikan, saya bisa mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum panjenengan selesai acara ini sampean iki adeng selesai niku pun dugi. Podone karo ngene wis. Sapa sing iso ngurupno lampu sadurunge pengajian mari.
Wah, niku, oh saya bisa Pak. Bodoh teng deh selawat. Ya, Pak dan nikah. Tapi ini kalau ini kan memang sesuatu yang bisa dikuasai oleh kita. Tapi kalau yang ini Pak, karena jaraknya jauh Pak, dari Yaman ke Syam. Ya. Pun yakni ngarepno sapa ifrit fi saatin ing dalam pira-pira wektu utawa pira-pira jam qalilatin kang sedelok. Jadi hanya dalam waktu yang dekat saya bisa mendatangkan itu saat derenge panjenengan selesai. Artinya dalam waktu yang dekat. Sebentar saja saya bisa mendatangkan itu. Qala dawuh sapa Nabiullah Nabi ni Gusti alaihi salatu wasalam. Nabi Sulaiman kemudian menjawab, uridu ngarepake sapa ingsun ajala ing wektu kang luwih gigih utawa luwih cepet mindalika saking menggon-menggono saatin qalilatin. Oh iku kesuwen. Aku pengin sing luwih cepet. Sapa sing iso nekakno singgasanane Bilqis luwih cepet saka sing nyon. Iki sing tak karepno. Akhirnya faqala moko ngucap sapa alladzi wong indahu kang iku tetep ing dalem sandinge alladzi ilmun utawi ilmun minal kitabi saking kitab Zabur nggih, kitab Zabur sing maksud ngri. Wa huwa utawi alladzi iku ahadus siddiqina salah sijine pira-pira kang padha temen min ahli majlisihi saking ahline majlisi Sulaiman. Minal insi kang saking golongane menungso. Jadi ada orang yang dia punya ilmu niki kemudian menjawab tinggene permintaan Nabi Sulaiman. Ana utawi ingsun iku atika wong kang bakal nekakake ing panjenengan bi kelawan ares qabla ayyar tadda ing dalam sadurunge yen to balekake tuan. Qabla ayyar tadda ing dalam qabla ayyar tadda ing dalam sadurunge yen to balik ngoten ilaika maring tuan apa torfuka peninggal tuan. Kau lebih sama dateng Korsena Bilqis sebelum panjenengan akedip. Kalau yang Ifrit tadi sanggup mendatangkan kursinya itu tadi sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempatnya. Lah Nabi Sulaiman, aku pengen sing luwih cepet lagi. Akhirnya ada orang yang saya bisa menyampaikan, mendatangkan itu sebelum panjenengan berkedip, ya Pak. Nah, yakni apa nih? Sempurna, Pak. Oh ya. Oh. Mak, di stasiun pikir gue lagi terkejut, gue semua orang lagi. Pas lebetin sepur lagi kan Jawa. Palang nih kau. Ini kan sekilas info nih kan dulu. Sponsor. Alhamdulillah. Bun. Yakni ngersakno sapa alladzi qabla ayyarji'a ing dawuh qabla ayyarji'a yakni ngersakno sapa alladzi kelawan niku ayyar tadda ilaika tarfuk qabla ayyarji'a ing dalem sik durunge yen to bali ilaika maring sira apa tarfuka peninggal sira idza arsaltahu arikalane ngeculaki tuan ing tarfuka. Dadi sik maksud bi orang gelek niki setelah Anda melempar pandangan, ini sebelum berkedip singgasana itu sudah ada di tempat. Itu. Allah Karim. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Zalika utawi mengkono qabla ruju'it tarfi ngoten. Sebelum kembalinya kedipan itu iku uridu ngarepake sampeyan. Ya iki sing luwih cepet iki. Mendatangkan ars. Nah, lebih cepat. Ini yang saya inginkan. Fada'a mongko ndonga. Sapa ar-rajul mengkono rajul. Akhirnya orang ini berdoa.
Faidan mongko ari kalane da'a. Faidan mongko ari kalane da'a bil arsy tumadaan utawi bil arsy tumadaan ars wonten mawon gen. Fada'a ar-rajulu faidan bil arsy baina dai. Fada'a mongko ndonga sapa ar-rajulu mengkono rajul faidan mongko arakne da'a bil arsy ketemu sapa rajul kelawan ars baina dai dalam antarane ngarepi Nabi Sulaiman. Nah, reng lake kak dinto asmana Asif bin Barkhia. Termasuk ini orang ini adalah Katib Sulaiman, juru tulisnya Nabi Sulaiman. Yang dibaca doanya di dalam tafsir disebutkan qala Mujahid, yang dibaca doanya oleh orang tadi nikah ini disebut Ismul A'zam, ya dzal jalali wal ikram. Yang dibaca itu disebutkan lagi, ditambahi ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahida la ilaha illa anta i'tini bi arsyiha. Nikah dua saya baca nikah. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah nikah. Tidak ada Tuhan ya dzal jalal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha mulia. Ya ilahana, wahai Tuhanku, wa ilaha kulli syai', dan Tuhan segala sesuatu. Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang satu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. I'tini, datangkan bi arsyiha, arsnya Bilqis. Begitu doa itu oleh Allah langsung diijabah. Nah, ini barangkali bisa ditiru nanti ya. Donganya ya, doanya ditiru. Jadi jenengan nek duwe hajat nopo tabarukan kali Asif niki ya, rajulun alimun niki wau. Bacanya ya dzal jalali wal ikram. Kalau perlu dicatat Pak. Ya dzal, dadi kang kuwi orang sing ndi kebutuhan mendesak. Ya dzal jalali wal ikram. Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahu wahida la ilaha illa anta. Ya Allah, otang kula banyak Gusti, pepona Gusti. Nah, itu kan mendesak. Bodoh orang sih nagih otang misalnya, mendesak, ya Allah Gusti menjenengan sahur utang kula Gusti. Ini bisa jadi Pak. Serawodeng pas atena orang gini pas paringi jember. Ya ladinalah utang bentau sama jerah. Alhamdulillah. Saya rawuning nggak nih Pak? Itu bisa ditiru nanti doanya yang ditawasulnya ini. Ini yang dibaca oleh Asif tadi itu. Bun. Ketika setelah baca itu tiba-tiba aras itu sudah ada di depan Nabi Sulaiman. Fal ityanu mongko utawi penggawe nekaake bil arsy kelawan ars ala hadhi tariqati ing atase ikilah dalan. Mendatangkan ars dengan cara seperti ini. Iku huwa utawi ityan iku mimma setengah sanging perkara layak diru kang ora kuwasa alihi ngatasi ma sapa illallahu angin Gusti Allah. Ini termasuk cara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Sesuatu yang khariqul adat. Lalu bagaimana mendatangkan singgasana dari Yaman ke Syam? Dari Yaman ke Syam. Jauh sekali, Pak. Itu hanya sekejap mata. Tek, ngantar terus ketok nang ngarepe. Nah, ini bukan si Asif, nama Kiai Asif ini orang alim ini yang mendatangkan, tapi Allah yang cuma ini Syekh Asif katibnya Nabi Sulaiman ini berdoa. Nah, ini yang disebut dengan wasilah, dengan lantaran Ibu. Bukan kemudian dirinya yang mendatangkan itu. Jadi ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Apa yang kita lakukan, jangan menganggap itu prestasi kita. Itu adalah karena pertolongan Allah. Itu yang mendatangkan, yang menggariskan, yang menjalankan, yang semuanya itu adalah Allah SWT. An sabun muntai tolong bingkok, mati pun coba kelanyo esongai buat. Merasa dirinya punya jasa. Loh, itu bukan Pak sebetulnya. Cuma orang yang ditolong ini, sekecil apapun pertolongan yang Anda terima dari orang lain, maka berterima kasihlah.
Tapi bagi yang menolong, jangan merasa dirinya ini orang yang telah berbuat baik. Mun tak tolong bigu lo, dadi napa mbian. Semakin mata ingat. Nah, yang sering terjadi, yang ditolong ini lupa kepada yang nolong, yang menolong merasa punya jasa. Sabun jumlah dadi lupa. Ada tak boleh jangan ni kafe. Mbak anmun tak ada kok ya tak dadi pun. Wah ni kah. Ni kah tak nyindir Pak, nabrak ni kah. Terang-terangan bae pun gitu. Jangan merasa kita telah menanamkan jasa kepada orang lain. Itu akan menyebabkan sombong nanti, Pak. Entang moret, oh, montai ajar biko ben. Dadi apa ben setiap? Ben setiap dadi orang mak lupa kan kok. Oh, tidak boleh begitu, Pak. Yang membuat anak ini pinter bukan guru. Bukan kiai, bahkan bukan nabi. Tapi siapa? Nah, itu tauhid yang harus kita pegang. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tidak bisa. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita pegang, tauhid ini. Tapi jangan kemudian merasa menanam. Tapi bagi mereka yang telah dibantu, ini harus berterima kasih. Reng lake tak keneng merasa hebat di atas istri. Montaan, oh, enggak boleh. Tapi istri juga harus pandai berterima kasih kepada suami. Oh, kesoon Mbak Ki, amben pun ngancani bohong, ngancani gula, amben pun belanja gula, maring cenekannya. Pun jadi bening kok ruade, aro pangeran deh. Gagak menengani kan. Bongguan ini akan menjadi rumah tangga yang harmonis kalau seperti itu, Pak. Yang laki-laki tidak merasa menanamkan jasa karena ini memang kewajibannya. Yang perempuan pandai berterima kasih. Itu akan harmonis. Tapi kalau sebaliknya yang perempuan nuntut, yang laki-laki merasa telah memberikan. Oh, neka gridu gigir gitu, Pak. Coba ini dipraktekkan. Berterima kasihlah terhadap pasangan kita sedikit apapun, sekecil apapun bantuan yang diberikan. Pagi-pagi sudah dibikinkan kopi, pas selake motor kesoon. Aduh, kelangkong dek ki, soon lagi. Kebagi kopi lek. Perempuan kalau digitukan itu seneng, Pak. Gitu betul? Merasa dihargai. Yang laki mau datang dari Sabah, saya bini joget-joget pun di dalam. Menyambut kedatangan istri. Ya, semakin bodoh, Pak. Kak Mah medsos dia. Jadi saya laki gajian para datang, saya bini pun siap-siap nyetel lagu sambil joget-joget menyambut kedatangan suami. Nah, tidak semakin ketika suami mau datang, yang perempuan ini berhias. Aretang laki do tengah detik nama saya dari Sabah. Ya, cok macam kun antara keonjengan wah. Mon saya laki do tempat kun bau balsem bau, aduh macam-macam wah. Dia ni kan, oti ni kan. Pon Rabu mben wa. Oh, iya dek kok kian mon ni. Kita ujuk ni kan ke baki bidang pas pecet-pecet. Oh, belanja ni tambah mon kan. Ngomong saya mak bodoh saya budi ni kan. Nyaman gelur. Pon, dah ni kan. Nah, walaisa dakhilan tahta makduril insi, walaisa lan ora ana apa ityan iku dakhilan kang manjing tahta makduril insi ing dalem ngisor-ngisore perkara kang den kuasai menungso. Itu hal yang tidak bisa dikuasai oleh seseorang, mendatangkan benda dari tempat yang jauh. Walal jinni lan ora bisa
wala jinni lan ora tahta makduril jinni. Nggih, adatan ing dalam pengadatan ing dalam kebiasaane. Wa qad talabahu lan hale teman-teman nyuprih ing ityan sapa Sulaiman Nabi Sulaiman min ahli majlisi saking ahline majlise Nabi Sulaiman. Loh, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh menungso, oleh manusia atau oleh jin, itu kok diminta kalau Nabi Sulaiman. Kalau itu syirik, mestinya Nabi Sulaiman tidak akan meminta hal itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Nabi Sulaiman ternyata menyampaikan itu, sapa sing iso nekakno singgasananya Bilqis di sini sebelum mereka datang ke sini. Nah, tidak mungkin akan seperti itu. Tapi karena ini bukan termasuk sesuatu yang syirik, nah itu diceritakan malah di dalam Al-Quran dan peristiwa itu terjadi betul. Wa qala lan ngucap sapa dzalika wa qala lan ngucap sapa dzalika siddiqu mengkono wong kang banget temene lahu maring Nabi Sulaiman, orang yang tadi yang berdoa tadi mengatakan pada Sulaiman, ana af'alu dzalik, ana utawi ingsun iku af'alu iso nglakoni sapa ingsun dzalika ing mengkono ikian, nggih saya akan datangkan itu. Nah, afa kufrun Nabiullah Sulaiman bidzalika talab wa asyraka waliyullah bihadzal jawab. Apakah afa kufrun mongko apa to kufur, nggih, afa kufrun mongko apa to kufur sapa Nabiullah Nabi Gusti Allah Sulaiman Nabi Sulaiman bidzalika talabi kelan mengkono nyupri. Apakah Nabi Sulaiman yang kemudian meminta sapa sing iso nekakno arse Bilqis rene, apa itu dianggap kufur? Au wa asyraka lan nyekutokake Allah sapa waliyullah waline Allah biadzal jawab kelawan ikilah jawabi ana afalu, nggih kula saged. Apa iki syirik? Apa sing dilakoni Nabi Sulaiman iku kufur? Nah, tidak demikian itu. Hasyahuma, nggih, atau banget hasyahuma, atau banget karone Nabi Sulaiman karo waliullah niku wau min dzalika saking mangkon-mangkono kufur lan syirik. Sangat jauh, tidak mungkin Nabi Sulaiman akan melakukan kekufuran, wong Nabi ini pangeran kok. Dan waliullah itu akan melakukan perbuatan syirik, itu jauh sekali. Nah, wa innama isnadul fi'li angin pestine nyendekake penggawean fil kalamaini dalam kalam loro, nggih, iku ala tariqatil majaz ing atase dalan majaz al akli kang akal. Wa huwa ta majaz akli iku syaihun kang wenang bal syaiun balik kang kuncoro. Nah, kalimat itu ndak betul napa ngoten. Oh, saya bisa, Pak. Nah, menyebutkan saya bisa itu bukan berarti perbuatan syirik, menyekutukan Allah, ndak. Sapa sing iso ngene? Kula saged, Pak. Itu bukan kok kemudian itu perbuatan syirik, tapi ini akan menyandarkan perbuatan kepada diri sendiri. Itu adalah majaz akli. Majaz hakikinya siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngono. Majaz sing hakikine niku ya ada makna hakikine niku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mengatakan iki sapa sing nglakoni? Kula niku. Nah, itu adalah majaz akli dan itu ndak apa-apa, boleh seperti itu. Boleh. Sapa sing ngecat iki? Kula, Pak. Nah, ngecat rumah atau ngecat. Ndak perlu dijawab, itu namanya majaz akli. Ndak perlu dijawab sapa ngecat iki? Gusti Allah sing ngecat. Cek jauh Pak ini kaya. Gimana napa cabe ini kok. So iku sing ngecat Lombok iku pangeran nih. Iya karena itu di luar kemampuan manusia. Tapi sesuatu yang dimampui oleh manusia itu umpama dinisbatkan pada dirinya sendiri itu mboten napa-napa ngoten niku. Tidak termasuk kekufuran. Wa kasful khafa niki kurang sithik saja nih, tapi eman-eman gak diterusno mboten napa niki. Ndak capek ini. Kula sing capek, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bon rada cepet titik mawon, agak cepat dikit.
Wa kasful khafa'i utawi buka ing kesamaran an hadzal labisi saking ikilah seserupan ingkana lamun ono iku sama ing dalem mengkono panggongan apa khafaun kesamaran iku huwa utawi kasful khafa iku annan nasa sak temen menungso iku inamayat lubuna ing pestine nyupri sapa nas mindum saking ambiya nyupri at-tasyaffu'a ing syafaat amri syafaat ilallah maring Gusti Allah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ma la yaqdiru alaihi illallah. Ngoten. Wa huwa utawi tasyaffu iku mimma setengah sanging perkara aqdaruhum kang nguwasaake ing ambiya sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé mana. Nah. Jadi kalau itu ada kesamaran, ada keserupaan, kemiripan sehingga tidak jelas Mas ya. Bahwa apa yang diminta ngoten nggih. Orang-orang meminta kepada Kanjeng Nabi, kepada seperti yang peristiwa tadi, itu namanya tolabut tasyaffu ilallah. Kok gak Nabi Sulaiman sendiri saja yang minta tadi kepada Allah, itu nabinya Allah. Ini pelajaran, Pak. Ada hikmahnya. Lolek panjen Nabi di pangeran lapo gak langsung jaluk nang ini Gusti Allah. Kok masih minta kepada kelompoknya? Sapa sing iso nekakno iki? Wong itu Nabi lebih tinggi dari derajatnya jin, lebih tinggi dari derajatnya manusia, orang yang alim tadi. Ini pelajaran. Mboten napa-napa ngoten niku njaluk tolong. Itu menunjukkan kekuasaan bahwa Nabi Sulaiman itu punya kekuasaan terhadap orang yang lain di bawahnya itu. Sami kali Gusti Allah. Ada pertanyaan begini, kenapa Allah kok masih butuh malaikat? Apa Allah tidak mampu melakukan sendiri? Ono malaikat pembawa wahyu, ono malaikat sing nyabut nyawa, ono malaikat sing wewe rezeki. Loh kenapa kok gak langsung dilakukan oleh Allah sendiri? Itu menunjukkan keagungan Allah. Tidak dilakukan sendiri. Iso sakjane, Pak. Presiden itu nyapu-nyapu dewe ya iso, garap dewe ya iso. Tapi dengan memerintahkan menteri-menteri, pejabat-pejabat, itu menunjukkan kekuasaan. Semakin iki tolong disapu ya. Nah, itu tidak apa-apa. Tidak berarti tidak kuasa itu. Malah sebaliknya. Loh buktine sing njaluk tolong, berarti Allah tidak kuasa. Kenapa? Kalau memang Allah Maha Kuasa, kenapa kok butuh malaikat? Mau nyabut nyawa, sik ngongkon malaikat Israil. Kok gak dicabut dhewe ae? Nek padane karo bupati kan ya iso resik-resik, Pak. Lah apa kok ono pasukan kuning? Loh, gitu. Sama seperti itu, Pak. Jadi ini menunjukkan justru malah menunjukkan kemahaagungan. Pak Kades, Pak RT, Pak RW itu dengan punya kelebihan di antara yang lain, ngoten. Sebetulnya bisa, Pak, dilakoni dhewe saged. Nah, ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, nah ini pertanyaan yang mengganggu ketauhidan kita, Pak. Misalnya begini, mampukah Allah membuat teman bagi dirinya? Katanya Allah Maha Kuasa. Allah Maha segalanya. Mampukah Allah membuat anak untuk dirinya? Lah. Ya ndak Gusti Allah wis dawuh lam yalid walam yulad. Ya ndak mungkin. Berarti Allah gak mampu. Nah, ini pertanyaan iblis, Pak. Itu hati-hati. Bahwa sifat kudrohnya Allah itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Bukan dengan sesuatu yang mohal. Bukan dengan sesuatu yang mahal. Contoh kecil. Misalnya, niki wonten gelas. Mampukah Allah memasukkan dunia ini ke dalam gelas ini? Jawabannya gimana coba? Mampu ndak Gusti Allah? Nah, niki pertanyaan ndak perlu dijawab. Karena apa? Karena pertanyaannya salah. Mampukah Allah memasukkan dunia ini di dalam gelas ini? Gelas ini.
Tapi kalau hanya gelas saja, mampukah Allah memasukkan bumi di dalam gelas? Oh, mampu. Caranya bagaimana? Bisa jadi buminya diperkecil, masukkan ke gelas. Atau gelasnya diperbesar sehingga dunia ini bisa masuk ke gelas. Tapi kalau sudah ada isyarah, mampukah Allah memasukkan dunia ini dalam gelas ini? Nah, ini sesuatu yang mohal, Pak. Sifat kudrah Allah itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mohal. Hubungannya dengan sesuatu yang mungkin. Sehingga pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Itu membuat keyakinan bisa bergeser. Iya yo. Jare Allah mampu. Tapi kok gak iso ya. Nah itu iblis itu ingin melemahkan ketauhidan orang-orang yang mentauhidkan Allah, ingin melemahkan ketauhidan kita. Milane perlu ngaji tauhid niku nggih penting wonten. Biar tidak cetek, tidak gampang berubah. Wong ngawe dhewe nang ngene, wong wonten tiyang nunduk wonten mau lho. Itu sudah komentar, Masya Allah. Oh, nyembah itu kepada Allah, jangan kepada manusia. Mosok ono kiai liwat ngene nunduk ngene, wah gak bener iku. Ya, gak usah dilayani niku, Pak. Iku omongan arek bodoh tapi kepingin dianggap pinter. Kepingin dianggap sok ngerti agama. Inhina, merkungkung, itu bukan berarti menyembah. Seperti bagaimana perintahnya Allah kepada seluruh malaikat dan penghuni surga saat itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu inhina, ngormati. Lung tenggene medsos, ono santri tenggene kiyaine wonten wis dikomentari. Kok seperti itu? Wih, iki tontonan opo iki gak agamis. Waduh, niku bener saya direken pun, Pak. Wong sakniki nek ngurusi medsos, Masya Allah, orang ngomong sak omonge dhewe. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sing gak tau ngaji, Pak, ngomong asal ting celebung gitu, Pak. Napa istilah menjan medhuren iki? Ki asal ngocak pun karena orang tak ngaji, Pak. Sekarang Pak Dibi pun asbun asal bunyi ini kan. Jadi tahu saya reken pun nggak nih kan pun. Nah, yang dimaksud itu adalah bahwa orang-orang minta kepada Nabi dan sebagainya tawasul itu, tawasulnya itu yang dimampukan oleh Allah kepada para Nabi, bukan kok memenuhi hajatnya itu, bukan. Wa malakahum lan milikake sapa Allah ing anbiya iyahu ing ma ngoten. Pun fal qail mongko te kang ngucap ya Nabi Allah. Mongko te kang ngucap ya Nabi Allah, isfini marasake kula aturi marasake panjenengan ing ingsun. Au ikdi utawa kula aturi nekani panjenengan daine ing utang ingsun. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak dokter sembuhkan saya, nah, Pak Kades penuhi hutang saya, umpama mun beda orang sing kocak ngene ka. Iku fa inna ma yuridu, iku fa inna ma yuridi angin bestine ngarepake sapa qail isfa'li ing dawuh isfa'li. Isfa' kula aturi nyafati panjenengan limaring ingsun fisyifai ing dalem kewarasan. Itu maksudnya, Pak dokter sembuhkan saya. Ya Nabi Allah sembuhkan saya. Itu maksudnya tolong saya. Tolong saya agar saya mendapatkan kesembuhan dari Allah. Loh, carane Nabi nolong kesembuhan dengan berdoa. Carane dokter untuk menyembuhkan itu dengan disuntik dan sebagainya. Yang menyembuhkan siapa? Allah SWT. Itu hanya lantaran, Pak dokter tolong sembuhkan ini Pak dokter. Itu sih dimaksud, artinya tolonglah saya untuk kesembuhan saya. Nah niku. Wad'u li biqada'i daini. Wad'u lan kula aturin donga panjenengan li manfaat maring ingsun biqada'i daini kelawan napa terbayarnya hutang ingsun. Biqada'i daini kelawan napa nyauri utang ingsun.
Wa tawajjah lan kula aturi madhep tuan ilallah maring Gusti Allah fi sya'ni dalam tingkah ingsun. Fahum mongko nas iku matolabu ora nyupri sapa nas minhum saking anbiya illa ma angin ing perkara aqdaruhum kang nguwasaake ing anbiya sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atasi ma wa malakahum lan milikake sapa Allah ing anbiya iyahu ing ma bayane ma minad du'a nyatane sing doa wa tasaffu'i lan paring syafaat. Jadi kalau ada orang yang minta seperti itu nggih kepada kita misalnya, kepada para nabi, para rasul, para anbiya sholihin, itu maknanya sesuatu yang tidak mampu kecuali tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Itu artinya minta untuk didoakan. Kiai, nek kula beberes kiai, itu maknanya kiai doa agi ke Allah, mantir kula paringe beres. Nah, itu maknanya seperti itu. Jadi kiai hanya bisa berdoa, ya Allah beberes nikah Gusti. Karena saya doa kiai mati, nah beres. Menoreng biasa, pas tua, ya Allah moga paringin beres. Kok kebetulan beres? Orang ini ke aromangsa yang menyembuhkan dirinya. Akhirnya buka plakat terima doa penyembuhan. Macam-macam. Muka titi dukun nih Pak. Itu karena orang itu dangkal. Ilmu tauhidnya dangkal, merasa dirinya punya kemampuan bisa menyembuhkan orang lain. Padahal yang menyembuhkan siapa? Allah lah nikah. Bisa dipaham nggak ya? Jadi jangan merasa kita punya prestasi. Jadi semakin banyak orang bola paling tak seneng mau ngiding. Kak dokter rumah sakit pun angkat tangan, kepi sampai ke kanja. Iya nggak sih bisa tibik nih kak. Bodoh orang kecelakaan patah tulang misalnya. Ini rumah sakit sudah tidak mampu ke sini. Tekutok boros. Pas merasa dirinya yang menyembuhkan. Ini bahaya, Pak. Paham ya? Jadi sekarang banyak seperti itu. Dibumbu-bumbui, nah, ini biasa. Milane bagi orang yang punya hajat, punya kebutuhan, Pak. Jangan pernah putus untuk menggantungkan kebutuhan itu kepada Allah. Panjenengan seruan jangan sambat kepada orang lain sebelum sampai sambat nang pangeran. Karena kebanyakan orang kalau sudah terdesak, Pak. Ini sing dielingi niku wong liya, Pak. Contoh kecil mawon, contoh kecil. Kita tidak punya uang. Butuh mendesak. Sampeyan iling karo pangeran apa iling nang tanggane sampeyan? Kalau sudah seperti itu, engak ke pangeran apa engak ke tetangga? Duh, nyari apa yang cuman kesaper ya. Rata-rata kebanyakan kepada manusia, kepada tetangga. Sebelum itu matur kada ke pangeran, Gusti, abdina bener masalah Gusti, panjenengan tolongin abdina. Setelah Anda pasrah kepada Allah, baru panjenengan ikhtiar lewat yang lain. Barangkali Allah kemudian memberikan solusi. Kalau tidak, ini kita bisa semakin jauh dari Allah, Pak. Nabi Musa pernah suatu saat sakit gigi. Zaman itu kan sobung dokter kan, Pak. Sakit gigi pas matur ke pangeran, abdina Gusti ya Allah, sakit gigi abdina Gusti. Ndok remen iki. Di pangeran edebuin. Aro beda rebe bekereng rebe. Aro kekek rebe. Kekek rebe nih, Pak. Beres, Pak. Suatu saat sakit lagi. Lupa tak matur ke pangeran langsung ngalak rebena nih, Pak. Kek tak sajon boros tapi sajon sarah. Ya Allah Gusti mas sajon sakit Gusti padahal nika sampun rebo saya kek sami nika. Iya, mon saben beda piten habis mon saben bon ki asruan kadang kangko. Sing kedua, beun lah tak asruan kangko, tak matur kangko. Lupa kangko ben. Langsung tarka rebena ini. Itu yang bedakan. Dulu saya diberi mudah gitu karena Anda eling terus karo pangeran, begitu sukses lupa ke jalan masjid deh. Ketika masih melarat, wah Tuhan masya Allah Gusti beri lancar rezeki Gusti amus abirin. Setelah usahanya berjalan lancar, Pak. Neka
lupa kepada Allah yang memberi rezeki. Sibuk dengan pekerjaannya, ya cek pengajian, tak ada kok sibuk punya pesanan re online re. Punya order nembor ya. Ayo anu pengajian iki malam Jumat ngaji Yasin nang masjid. Aduh sik sepurane ya, marine sak prediksi aku. Cek ngane akhirnya suatu saat dikasih bangkrut. Usaha lagi ndak berhasil. Iya karena itu tadi, Pak. Karena itu kula panjenengan sendiri masalah. Pertama kali matur kepada Allah. Masalah apa saja sudah. Ya Allah Gusti, terutama masalah jodoh. Nah, jodoh ini ya sesuatu yang sebetulnya garisnya Allah SWT, Pak. Walaupun kita berupaya, Bu, niki mulai kendek nek open peseken lebih tetangga nih kan. Mangkana perempuan raja onjongan nabi orang lain benenya mah gule kesal ate gula rasana pun rasana tahu kak takwat odi gula pun itu kalau kita tidak menyerahkan diri kita, tidak mendominasikan peran Allah dalam hidup kita, kita gampang kolep, Pak, gampang bingung. Tapi kalau semua persoalan kita serahkan pada Allah, matur kada pangeran. Jadi nek wonten napa-napa odi matur kada ke pangeran iki. Gusti, anak gula elang Gusti. Nek gula beri kabarin bede anan orang nek elang. Sudah hampir 4 bulanan nih kan tidak ada kabar berita. Saya sudah berusaha Gus, saya sudah ke kantor polisi, sudah laporan ini itu dan sebagainya. Tapi saya sudah ke orang yang katanya pintar bisa melihat ini itu. Sampai saat ini tidak ketemu Gus. Saya tanya, sampean iku saturingan, sampean wis matur nang pangeran. Neng tibe. Karena kacau, Pak, karena bingung, Pak. Ketika anan tak peleman, elang sampai Pak Bul. Sampean matur di nang pangeran. Polisi, kiai yang muka syafa bisa, itu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Matur kada ke pangeran. Nah, termoga urusan gula panjenengan dikembang sareng Allah sedayan iki. Hada sekali aji. Sekone agi pun dikel takung sekalian. Wa hadza ukilah talabut tasabbuk wa tasyaffu walladzi yaiku perkara na'taqiduhu kang ngiyakinake sapa kita ing alladzi fiman ing dalem wong qala kang ngucap sapa man zalika ing mengkono-mengkono ya nabi Allah ila akhirih wa nudayyinu lan netepi agama sapa kita Allah ing agamane Allah ala hadza ing atase ikil alladzi ya ini Pak yang kita pegang itu Pak, keyakinan ini. Kalau ada orang yang minta tolong kepada orang lain, nah ini maknanya yang kita pahami, yang kita yakini bahwa orang ini minta untuk didoakan. Jadi kita ke kuburan, ke makam, itu bukan minta kepada yang bersangkutan, tapi minta untuk apa? Didoakan. Minta kita tetap kepada Allah melalui lantaran dan wasilah orang yang soleh ini tadi, gitu loh. Nah, fal isnadu mongko utawi nyendekake fi kalamin nas ing dalem gunemane menungso iku minal majazi al akli setengah saking majaz akli alladzi la khatara kang ora ono bahaya ora ono kuwatir iku maujud fi dalem majaz al akli. Nah, kalau menggunakan majaz akli itu tidak apa-apa, tidak mengkhawatirkan. Alaman ing atase wong natoko kang ngucap sapa man bihi kelawan majas akli. Kaqouli subhanahu wa ta'ala kaqoulihi kaya dawuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nyatane dawuh subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Sepeng. Lupa wonan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Ki pun Pak engak. Mun tak apa engak ki pakun neng nggih po lami tengkel. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allah sendiri itu juga menggunakan majas akli, Pak. Dalam firman-Nya nih. Subhanalladzi maha suci Allah. Subhanalladzi maha suci zat. Khalaqa kang ndadekake sapa alladzi al azwaja ing pira-pira pasangan kullaha yo sakabehane azwaj. Maha suci zat yang menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Beda laki, beda bine, beda kanan, beda kacer, atas, bawah, siang, malam, panas, dingin. Itu semuanya berpasang-pasangan. Teti setan di pasangan semakin cek kene ate, Pak. Tuh ngolah tuh tak nemu pasangan. Cek tako cek kebeter, beda pasangan. Keng kita temu. Kita temu kan. Sampai kapan teman tak tahu, apa sampai tua apa dari mana tak tahu. Orang saya sakit, cek putus asa, beda tampona. Kengki belum ketemu nih kak. Semua ada anunya. Nah, mimma saking perkara. Mimma saking perkara tegese saking tumbuh-tumbuhan nggih. Tumbitu kang nukulake ing ma. Nukulake ing ma opo al ardu bumi. Nah ini. Di sini nih mahalus syahidnya. Dari hal-hal yang ditumbuhkan oleh bumi. Duh. Allah membuat bahasa yang menumbuhkan itu bumi. Tanaman-tanaman, tanduran-tanduran yang menumbuhkan ini bumi. Itu bahasa dalam Al-Quran. Itu majas namanya. Apakah yang menumbuhkan itu bumi? Bukan, yang menumbuhkan tetap Gusti Allah. Kita hanya menanam. Tapi dengan bahasa, oh ini yang menumbuhkan bumi. Itu benar-benar pada apa-apa seperti itu. Itu namanya majas. Wa qolihi lan kaya dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Kanjeng Nabi juga pernah menggunakan bahasa majas seperti ini. Inna mimma yumbitur rabi. Inna mimma sak temene iku setengah sanging perkara. Yumbitu kang nukulake ing ma. Apa ar-rabi mangsa rendeng. Ma isimnya inna, ma ono perkara. Yak tulu kang iso mateni apa ma ing akil, ngoten. Habaton kerono kembung. Nah, jadi ada sesuatu tumbuhan, Pak, niki Kanjeng Nabi dawuh mimma yumbitur rabi'u, ada tumbuhan musim rendeng, musim hujan. Nah, Kanjeng Nabi membahasakan yang ditumbuhkan oleh musim hujan. Nah, ini juga bahasa majas namanya. Yang menumbuhkan bukan hujan, Pak. Yang menumbuhkan itu adalah Allah melalui hujan. Itu ada tumbuhan yang kalau dimakan itu bisa membuat orang mati. Karena kembung perutnya niku. Au yalummu niki utawa parek mati ai yakrabu minal qatl. Bisa membuat orang mati atau mendekati mati. Jadi kalau di sini mungkin kecubung nih, sakit mendem ngono lho, Pak. Wong lek mangan ini itu bisa mendem, bisa kembung, bisa mati nanti itu. Nah, ini dengan bahasa yumbitu al-rabi'u. Wa huwa utawi kalam, wa huwa utawi majas akli fi kalamillah dalam dawuh Gusti Allah wa rasulihi lan dawuh utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal khassati lan dawuh wong kang khusus wal amati lan dawuh wong kang umum iku kathirun kang akeh. Banyak yang seperti itu. Jiddan kelawan nemen, kelawan banget. Jadi ndak apa-apa bahasa seperti itu. Walaisa lan ora ono iku fi dalam majas akli apa mahdzurun perkara kang den wedeni utawa perkara kang den kuwatirake. Fa inna sudurahu mongko sak temene metune majas akli minal muwahhidina saking pira-pira wong kang nyuwijake Allah, orang yang bertauhid yang kuat tauhidnya iku qarinatun qarinah pertondo ala muradihim ing atas perkara kang dikarepake karo muwahhidin. Walaisa lan ora ono kufi ing dalem majas akli apa syai'un suci min su'il adabi saking alane tata krama.
Waqad fassonna lan teman-teman wis merinci sapa kita hadil haqiqatan ing ikilah sejatine nggih. Yang ikilah sejatine. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu misalnya, ini yang bumi wahai bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu sebetulnya hanya kiasan istilahnya, majas akli. Bagi orang yang muwahhid itu betul masalah. Misalnya begini, ada orang berpujangga, wahai yang membuat hatiku gelisah, misalnya. Sing dimaksud sir-sirane, Pak. Apakah sir-sirane itu yang membuat gelisah? Bukan yang membuat gelisah sinten. Gusti Allah tetap, tapi penyebabnya adalah dia. Wahai kau yang membuat hati gelisah, setiap kali memandangmu hatiku selalu gembira, selalu bahagia. Tapi kalau sehari tidak bertemu denganmu, kau membuatku sakit. Wah, coba. Apa itu kemudian betul orang itu yang membuat kita sakit? Itu majas, Pak. Kiasan, betul apa-apa ngoten niku. Membahasakan seperti itu. Setiap kali aku rindu kepadamu, mataku terpejam, wajahmu semakin nampak dengan jelas. Wah. Kapret nih kayaknya. Allah ya karim. Nah. Bon, waqad fasalna hadil haqq fi mabahasin in dalam pembahasan khosin kang khusus. Biha kelawan hadil haqiqah min hadzal kitab dalam ikhlas kitab. Nah, nanti pembahasan-pembahasan seperti semisal itu nanti akan dibahas terus di dalam kitab ini. Nanti di belakang akan diterangkan juga terkait hal itu. Sehingga kita tidak mudah mengkafirkan orang lain, tidak mudah kita menyandarkan sesuatu kepada orang lain, tapi kita tetap kuat tauhid kita itu, Pak. Tauhid kita akan menjadi kuat. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan estoe paringin keyakinan sekuat di Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak kehilangan pegangan di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah. Oke, sama. Ya Allah ya Karim. Segak dito saya bisa beten kalau teraki termoga pengajian malam ini membawa manfaat, membawa tambahan ilmu bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah tahlil. Kita doa tahlil dulu nih, nanti kemudian dibaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yafi ni'amuka majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu wa tarda. Allahumma ya Allah farriq qulubana minal aghyar wa amhu anha surat aqwan wa atina hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yushiluna ila hubbik. Ya Allah, permudahkan segala urusan kami ya Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, terutama untuk beribadah kepadamu ya Allah. Apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kami ya Allah, segera kabulkan ya Allah, permudahkan ya Allah kami di dalam membangun masjid di selatan, mudah-mudahan yang di sini juga mudah-mudahan Engkau lancarkan semua ya Allah. Ramaikan kedua masjid kami di lingkungan kami sehingga semuanya syarat dengan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Kami sungguh sangat menjengkelkan kepada mereka ya Allah. Kami sering menggoda kedua orang tua kami. Orang tua kami sekarang sudah meninggal ya Allah. Yang sudah meninggal, ampuni dosa-dosanya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, berikan kesehatan lahir batin ya Allah. Tawil
umur, istiqomah fil ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala man nasara salih al-fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita baca bareng-bareng doa syair niku nggih. Itu isine untuk memohonkan ampun untuk kita semua dan menyatukan hati kita. Mudah-mudahan hati kita semuanya disatukan oleh Allah, perukun, pemakmur sedaya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tauba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه عدد طس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita akhiri, akan saya sampaikan pengumuman untuk Sabtu malam Ahad yang akan datang tanggal 13 Juli bertempat di Masjid Jami' Darul Ulum, Dusun Jogaran, Desa Gumelar, Kecamatan Balung. Dari arah selatan, lampu merah Pasar Barung, ke timur melewati jembatan, mungkin lurus ada pertigaan, kemudian ke kiri, berarti ngaler nih. Ke kiri kurang lebih 1 kilo. Sampai pertigaan, ke kiri lagi kurang lebih 2 kilo. Kibon insyaallah. Termoga kula panjenengan paringin kelonggaran bisa hadir ke pengajian Kak Rito. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.